Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kali ini bahasan Pak Gid masih di sekitar agama, tapi ya ini hubungannya beda ya. Sebelumnya kan masalah kitab, kemudian kemarin masalah dakwah ya, dakwah zaman Rasul dan zaman sekarang gitu ya. Kemudian ini Pak Gid akan bahas satu masalah yang sifatnya khilafiyah ya, yaitu masalah hijab gitu teman-teman. Sebelum Pak Gid lanjutkan, ada baiknya kita menyaksikan video katakanlah nih dari Bu Ani gitu ya. Ya maaf kalau ada yang namanya Bu Ani karena Pak Gid nggak tahu namanya, jadinya nih ibaratkan untuk mempermudah gitu nantinya dalam pembahasan sebut saja ini Bu Ani karena ini juga sekedar lewat di beranda Pak Gid gitu dan Pak Gid download. Oke, kita saksikan video ini. Sedang viral, seorang influencer memutuskan untuk melepaskan hijabnya. Sebelumnya kita doakan agar saudari kita ini agar mendapatkan hidayah, kelembutan hati untuk mengurungkan niatnya. Saya mau meluruskan pendapat personal beliau agar tidak diiyakan oleh saudari muslimah kita yang lainnya. Bahwa katanya seorang muslim yang baik adalah mereka yang melakukan syariat agama dari hati, bukan soal penampilan tapi hati yang bersih. Dalam beramal ada syaratnya agar dicatat sebagai amal yang baik ataupun berpahala, yaitu yang pertama amal itu niat karena Allah, yang kedua amalan itu sesuai dengan syariat Islam. Maka beramal itu iya harus lurus karena Allah, tapi juga harus sesuai perintah ataupun syariat. Nah teman-teman, berhati-hatilah membuat keputusan. Ini bukan masalah fashion semata, tapi halal haram, surga neraka. Berat banget pertanggungjawabannya nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masalah ini, jadi si Bu Ani ini menjelaskan masalah ada influencer mau mencopot hijabnya gitu. Dan ibu ini mendoakan supaya si influencer ini, Pak Gid juga nggak begitu tahu siapa influencernya karena konteksnya bukan masalah influencernya di sini. Konteksnya buat Pak Gid ini adalah masalah hijab gitu ya teman-teman. Beliau mendoakan supaya si influencer mengurungkan niatnya dan bla 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 lah teman-teman, dan kita sama-sama lihat videonya gitu ya. Dan dalam konteks ini, konteks menghimbau ini nggak ada masalah, oke buat Pak gitu ya. Dalam konteks mendoakan, menghimbau itu nggak ada masalah ya, namanya juga menghimbau tuh mau diikuti terserah nggak ya terserah. Nah, cuman Pak Gid agak yang kurang setujunya adalah menyangkutkan ini masalah dengan hitam dan putih atau halal dan haram, yang akhirnya menjustifikasi seseorang mengatakan kalau ini akan masuk surga dan ini masuk neraka. Yang pada dasarnya prinsip sekali masuk surga neraka itu menurut Pak Gid adalah hak prerogatif yang punya surga atau neraka. Jadi kita sebagai manusia itu ya sekedar mengingatkan, menghimbau, oke lah. Tapi kalau sampai menjustifikasi terus ada syarat untuk seperti apa namanya, syarat membuat kebaikan harus ini itu, Pak Gid kurang setuju gitu. Karena kalau kita balik ke dalil, ada beberapa dalil, banyak lah sebenarnya kalau mau Pak Gid uraikan, tapi ya contohnya nih, seorang pelacur yang mengasih minum anjing, maafkan dosanya, masuk surga. Kemudian seorang muslimah yang taat itu karena menyiksa kucing dimasukkan ke neraka, riwayatnya seperti itu ya. Kemudian cerita muafik yang tidak mengerjakan ibadah haji, tapi malah muafik yang mendapatkan juga ibadah pahala hajinya, seperti itu. Kemudian kalau hijab ini terus dihubungkan dengan neraka dan surga gitu ya, menurut Pak Gid ya itu bukan urusannya dia gitu, itu urusannya Tuhan gitu loh. Jadi jangan menghakimi yang haknya Tuhan gitu loh. Kita sebagai manusia tuh haknya atau kewajibannya menghimbau, mendoakan, it's good gitu ya. Tapi kalau sampai kita menjustifikasi, itu bukan ranah kita. Ada beberapa video yang akan Pak Gid putarkan. Nah, kali ini Pak Gid akan memutarkan video dari Najwa Shihab ya, yang beliau itu juga
Nah, kalau dikatakan ayahnya adalah alim ulama gitu ya, bener-bener alim ulama yang mengerti Quran dan hadis, yaitu Pak Quraisy Shihab. Oke, kita cek video dari Najwa Shihab. Abi memberikan analogi seperti ini. Allah itu tidak akan bertanya berapa 5 tambah 5. Karena jawabannya pasti 10. Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Dan saya jadikan salah satu patokan. Ada banyak cara insya Allah untuk mendapatkan surga Allah. Nah, di sini Najwa Shihab mengungkapkan, artinya menceritakan analogi ya. Seperti kan, jadi Allah itu tidak bertanya 5 tambah 5 hasilnya, tapi yang ditanya itu prosesnya gitu. Jadi 10 itu berapa tambah berapa ya, sebetulnya ini orang berhak saja membuat analisis seperti ini, bebas-bebas saja berpendapat ya, tergantung basic dari pendidikannya gitu ya. Dan di sini dianalogikan oleh Najwa Shihab berdasarkan apa yang diceritakan oleh ayahnya, yaitu Pak Quraisy Shihab. Dan kalau kita lihat Pak Quraisy Shihab ini kan bukan orang yang bodoh. Beliau itu kan benar-benar orang yang pintar, apalagi di bidang agama ya. Beliau itu pengetahuannya luas di bidang agama gitu. Dan itu salah satu contohnya ya dari Najwa Shihab. Belum lagi kalau kita lihat anak-anaknya Gus Dur. Ya paling pakai kerudung gitu kan, teman-teman lihat sendiri. Beliau Gus Dur itu siapa gitu loh, tahu kan Gus Dur siapa? Nggak mungkin lah Gus Dur akan menyesatkan anak-anaknya. Dan beliau juga dalam prakteknya kita lihat anak-anak beliau, kemudian istri Gus Dur itu kan ya biasa aja pakai kerudung. Nah, ada juga yang nggak pakai jilbab. Jadinya menurut Pak Agit, masalah jilbab, hijab ini nggak usah diperbesar-besarkan, yang akhirnya malah menimbulkan polemik gitu. Kalau mau menghimbau, silakan menghimbau, ya kan, berdoa silakan. Satu lagi tayangan video yang Pak Agit akan tayangkan di sini adalah dari Buya Sakur. Selagi kita beragama masih terikat dengan hitam dan putih, hukumnya haram tak halal, nggak selesai dan nggak maju-maju akhirnya. Sampai ini HP, boro-boro bikin HP-nya berinteraksi dengan teknologi belum mampu. Masih aja ditanyakan bagaimana hukumnya Pak Kiai ngantongi HP, di bawah berak, di HP-nya ada rekaman Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Ini kan pertanyaan konyol. Saya tidak menjawab, tetapi saya bertanya lagi, bagaimana hukumnya orang yang hafal Quran boleh berak enggak? Bedanya ini rekaman elektronik, kalau ini rekaman biologi, sama aja kok. Sih gimana lagi? Itu persoalannya. Demikianlah video dari Buya Sakur yang intinya kalau kita mempermasalahkan hitam dan putih itu nggak akan selesai-selesai, karena ya menurut Pak Agit itu satu dalil dengan dalil lainnya itu banyak yang bertolak belakang ya. Seperti tadi Bu Ani cerita, syarat ibadah itu seperti ini dan harus gini supaya dapat pahala yang baik. Itu kalau kita balikan ke Al-Kahfi gitu ya, zamannya Musa belajar, Nabi Musa mau yang belajar kepada Nabi Khidir itu kan merusak kapal gitu. Itu kan jelas suatu pekerjaan yang aneh gitu, seorang Nabi kok merusak kapal, kemudian membunuh balita. Ya, Musa sampai bertanya, ini anak masih bersih dan belum punya dosa, kenapa kamu bunuh? Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sesuatu itu textbook terus cuman satu jalan gitu ya, ini tidak. Itu dalam agama itu berjalan-jalan atau berliku-liku, banyak jalan yang bisa ditempuh, atau peribahasanya itu banyak jalan menuju Roma ya, seperti yang dianalogikan oleh Najwa Shihab tadi. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini sudah cukup ya, jadi kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan ini. Yang pertama adalah kalau sekedar menghimbau soal hijab tadi ya,
Kalau soal sekedar menghimbau seorang, mendoakan itu adalah hal yang baik gitu. Tapi untuk pada titik justifikasi itu bukan ranahnya manusia. Yang Pak Git ceritakan juga dalam hal ini adalah seorang pelacur itu, yang jelas pelacur itu dalam tanda kutip ya sudah jelas katakan melakukan dosa gitu ya. Tapi kenapa bisa diampuni? Cuman gara-gara memberikan air minum kepada seekor anjing yang sudah kehausan dan mau mati. Tuh ya. Kedua, ya ini malah terjadi pada muslimah yang taat ibadah gitu. Yang pada akhirnya diputuskan dia masuk neraka gara-gara dia itu menyiksa seekor kucing hingga mati ya. Terus banyak riwayat-riwayat yang lain kalau diceritakan gitu yang intinya itu adalah lebih ke spiritual ya. Dan tadi juga udah dianalogikan banyak jalan menuju Roma seperti yang dianalogikan oleh Najwa Shihab. Dan kalau kita terus memperkarakan ini, hitam dan putih surga neraka ini nggak bakal kelar, apalagi dengan pemikiran kita yang sebagai manusia. Kadang-kadang kita itu pemikiran manusia terus punya satu dalil itu udah cukup gitu. Padahal kita membutuhkan dalil-dalil yang lain untuk melihat sudut pandang yang berbeda gitu teman-teman. Ya menurut Pak Agit di sini tolong dibatasi, maksudnya yang bukan ranah kita, artinya justifikasi surga neraka itu bukan ranah kita. Ya teman-teman, menurut Pak Agit cukup dan terima kasih.